Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok 6 yang akan menyampaikan materi pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Jaria. Nama saya Halida Zahman. Saya Luka Maulidina. Saya Devin Raila. Saya Wiyansi, saya Mujib Tamsa. Dan jangan lupa untuk menyaksikan videonya. Dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, awalnya diajukan rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian dibahas dalam sidang BPUPKI. Setelah itu, rancangan Undang-Undang Dasar ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketetapan MPR atau TAP MPR. Tingkat 1. Pembahasan oleh Badan Pekerja MPR terhadap badan-badan awal. Hasilnya jadi bahan pembicaraan tingkat 2. Tingkat 2. Pembahasan di rapat paripurna MPR diawali penjelasan pimpinan dan pandangan umum fraksi-fraksi. Tingkat 3. Pembahasan oleh komisi atau panitia rancangan ketetapan atau keputusan MPR. Yang keempat, pengambilan keputusan oleh rapat paripurna MPR setelah mendengar laporan akhir dari panitia ad hoc dan fraksi-fraksi. Cara perubahan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diajukan dalam sidang MPR oleh minimal 1/3 anggota MPR. Yang kedua, usul harus tertulis dan dijelaskan bagian yang dirubah dan serta alasannya. Yang ketiga, sidang perubahan undang-undang harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR. Undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PUU atau Perpu. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan undang-undang tertentu juga dapat berasal dari DPD. Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik, kecuali bagi anggaran. Undang-undang yang mengenai pertama, anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Kedua, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Ketiga, pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pembentukan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR atau DPD dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut. 1. Rancangan undang-undang dari DPR. Rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan dilakukan oleh DPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, rancangan undang-undang dari DPR ditampilkan dengan surat pimpinan DPR maupun Presiden. Kedua, Presiden menugaskan menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu lama 60 hari tergantung sejak surat pimpinan DPR diterima. Menteri yang ditugaskan kemudian mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Yang ketiga, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Undang dari Presiden. Rancangan ini diajukan oleh Presiden, kemudian disiapkan oleh Menteri Awal, pimpinan lembaga pemerintah, dan kemudian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan rancangan undang-undang, Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah dan kementerian terkait berbentuk panitia antar kementerian dan atau antar non kementerian. Undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Presiden adalah sebagai berikut. Yang pertama, rancangan undang-undang dari Presiden diajukan oleh surat Presiden kepada pimpinan DPR. Surat Presiden tersebut memuat penunjukan menteri
ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR. Yang kedua, DPR mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat Presiden diterima. Yang ketiga, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Yang ketiga, rancangan undang-undang dari DPD. Rancangan undang-undang ini disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai naskah akademik. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPD mengajukan usulan rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Yang kedua, DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Yang ketiga, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Yang keempat, Presiden memberikan tugas kepada menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang kelima, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden selanjutnya disahkan oleh Presiden sebagai undang-undang. Undang-undang yang diajukan oleh DPD adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. D. Peraturan pemerintah. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah yaitu ada 4. Yang pertama, rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Contohnya, Kementerian Keuangan yang merumuskan rancangan peraturan pemerintah tentang prosedur pengelolaan barang dan jasa pemerintah. Yang kedua, pembentukan panitia antar kementerian dan lembaga pemerintah bukan kementerian untuk menyusun rancangan penyusunan peraturan pemerintah. Yang ketiga, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum mengordinasikan perancangan peraturan pemerintah Presiden. Yang keempat, perencanaan penyusunan peraturan pemerintah kemudian ditetapkan dengan keputusan Presiden. Peraturan Presiden. Pembentukan peraturan Presiden tidak melibatkan DPR tetapi Menteri. Proses penyusunan peraturan Presiden berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi rancangan. Contohnya, peraturan lebih tinggi, pembulatan menyepakati isi akhir seperti kewajiban pemilihan sampah dan penetapan Merinci pelaksanaannya agar dapat diterapkan efektif. Yang ketiga, peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Yang keempat, pengesahan dan penetapan Presiden. Peraturan daerah, provinsi atau perda provinsi. Rencana bisa diusulkan oleh DPRD atau gubernur. Yang pertama, apabila rencana diusulkan oleh DPRD itu menjadi 3. Yang pertama, apabila DPRD mengusulkan rencana kepada gubernur itu harus secara tertulis. Yang kedua, DPRD dan gubernur DPR dengan gubernur itu merencanakan bersama perda provinsi. Yang ketiga, apabila keputusan bersama itu akan disahkan oleh gubernur, akan menjadi perda provinsi. Yang kedua, apabila rencana diusulkan oleh gubernur mengajukan rencana secara tertulis kepada DPR.
Yang kedua, DPRD dengan gubernur merencanakan bersama perda provinsi. Yang ketiga, apabila keputusan bersama akan disahkan oleh gubernur akan menjadi perda provinsi. Ialah peraturan daerah kabupaten kota atau perda kabupaten kota. Rancangan perda kabupaten kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten kota atau bupati wali kota. Adapun penyusunan peraturan daerah kabupaten kota berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai berikut. Pertama, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPRD Kabupaten Kota mengajukan rancangan perda kepada Bupati atau Wali Kota secara tertulis. Yang kedua, DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati atau Wali Kota membahas rancangan perda Kabupaten Kota. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Bupati Wali Kota menjadi perda Kabupaten Kota. Yang kedua, apabila rancangan diusulkan oleh Bupati atau Wali Kota, proses penyusunannya sebagai berikut. Yang pertama, Bupati atau Wali Kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD Kabupaten Kota secara tertulis. Yang kedua, DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati atau Wali Kota membahas rancangan perda Kabupaten Kota. Yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi perda Kabupaten Kota.